Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah, saya juga baik-baik saja. Semoga kita hari ini bisa menjalankan proses pembelajaran dalam keadaan lancar ya. Amin. Oke. Sebelum pembelajaran kita seperti biasa ya dulu ya. Yuk, semua berdiri. SMK? Bisa. SMK? Kita. SM kita? Berkualitas. Tenang. Silahkan duduk. Ya, seperti biasa, saya minta untuk ketua kelas mengawali pembelajaran ini memimpin doa. Yuk, Haifa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya absen dulu ya. Tapi sepertinya ini masuk semua ya? Iya, Pak. Oke, nggak ada yang nggak masuk. Nihil ya? Nihil. Oke, kalau begitu nggak perlu saya panggil satu-satu ya. Iya, Pak. Oke. Saya minta untuk coba kalian perhatikan sekeliling kalian. Mungkin di dalam laci ada sampah atau apa. Kalau ada tolong untuk dipinggirkan buang tempat sampah. Kalau nggak ada ya sudah. Bersih, oke. Oke, bagus. Sebelum pembelajaran saya mulai, saya mau kasih kuis ke kalian. Ya. Kuis apa? Saya tanya, pokoknya dijawab aja, ya. Mungkin di antara kalian ada yang tahu pengarang buku terbitlah habis gelap terbitlah terang. Ada yang tahu? Ya, Pak. Siapa? Manda Raden Ajeng Kartini. Oke, betul apa salah kira-kira? Betul. Oke, tenang. Nah, sekarang saya mau cowok yang jawab. Ya, ada sebuah peristiwa peperangan di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran itu dipimpin oleh siapa? Ada yang tahu? Ya, Alvin? Bung Tomo, Pak. Betul? Oke, tepuk tangan. Ya, kalian tahu bahwa mereka berdua itu adalah para pahlawan yang sudah mendahului kita. Betapa begitu berjasa mereka dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia maupun pertahanan kemerdekaan Indonesia. Ada yang bisa kita contoh dari Raden Ajeng Kartini. Apa? Kira-kira keberaniannya, kritisnya dia dalam membuat tulisan itu kemudian kirimkan ke luar negeri. Pada saat itu kan sulit, kalau sekarang gampang di era digital. Nah, era ini bisa menjadi motivasi kalian ya bagi yang cewek-cewek ini, calon Sri Kandi Indonesia ini ya, untuk nggak boleh patah semangat dalam belajar, tetap kritis, berkreasi, dan terus semangat mengisi kemerdekaan. Tugasnya apa? Sebagai belajar ya, belajar dengan tekun. Bung Tomo, kita bisa teladani dari sisi semangat dan keberaniannya. Cowok-cowok ini ya, kita bisa mensuri taladani mereka berdua. Terus dari situ bisa kita ambil hikmahnya ya. Silakan disimpulkan masing-masing dan ini bisa menjadi pemantik bagi kalian untuk menjadi lebih semangat lagi dalam belajar gitu ya. Untuk pertemuan hari ini sebelum saya mulai, pertemuan sebelumnya kita bahas apa? Ada yang ingat? Saya, Pak. Ya, apa? Manda? Riset, Pak. Oke, riset. Apa kira-kira? Manda bisa menjelaskan riset apa? Riset adalah penelitian terhadap suatu masalah secara mekanis gitu, Pak. Secara ilmiah. Ilmiah. Oke, betul. 100 buat Manda. Itu ada hubungannya ya dengan materi kita kali ini, bahwa riset atau observasi itu sangat penting dalam penulisan ya. Terus apa topik kita kali ini? Topik kita kali ini adalah tentang penulisan naskah. Masih satu rangkaian dengan mapel manajemen, produksi, penulisan naskah, dan penyutradaraan. Kita sampai pada penulisan naskah pada topik sinopsis. Oke, sebelumnya akan saya
share ke kalian. Sebelum kita masuk ke materi, akan saya tampilkan 2 buah video. Silakan kalian tonton dengan durasi yang berbeda ini Cah ya. Nanti kita amati sejenak. Sebentar. Nah, film ini kalau di preview secara keseluruhan durasinya 15 menit, Cah. Untuk video berikutnya sebentar. Bentar.
Oke, itu tadi 2 buah film, 2 buah video, di mana yang pertama itu berdurasi 15 menit, yang kedua berdurasi 1 menit. Ya. Ada proses kreatif yang harus dilalui oleh tim kreatif sebelum tayangan tadi sampai di hadapan kalian. Bagaimana kalian tadi bisa menikmati ceritanya, videonya, audionya dengan durasi yang sudah ditentukan di awal. Ya, kira-kira ada yang tahu proses kreatif apa yang dilakukan, yang harus dikerjakan oleh tim kreatif hingga sampai film ini jadi? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Rosa? Naskah. Mungkin ada yang tahu lagi, siapa? Ide cerita. Ide cerita. Skenario. Manda? Skenario. Naskah, ide cerita, skenario. Nggak ada yang salah, semuanya betul. Tepuk tangan. Naskah, ide, skenario, ada proses sebelumnya, ada proses setelahnya, akhirnya sampai jadilah film yang bisa kita nikmati bersama. Nah, topik kita kali ini adalah sinopsis yang erat hubungannya dengan ide cerita, naskah, skenario, film. Oke, nah, adakah di antara kalian yang pengen jadi penulis skenario? Rosa, ada lagi? Ya, luar biasa. Oke, saya salut, saya support 100% buat kalian yang pengen menekuni dunia penulisan skenario. Karena apa? Di Indonesia khususnya masih minim penulis, regenerasinya masih minim ya, sehingga ini adalah peluang bagi kalian untuk menekuni bidang penulisan skenario ini. Ya, masih terbuka peluang yang sangat lebar. Menulis skenario bisa dibilang mudah, bisa dibilang sulit. Pengen tahu mudah sulitnya harus kita selami gitu ya. Siap menulis? Siap. Oke, let's start writing. Tujuan kita apa? Pembelajaran kita kali ini hubungannya dengan sinopsis. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari alur pembuatan sinopsis, siswa dapat menguraikan dan menerapkan bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan sinopsis. Ya. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi untuk memecahkan masalah, siswa mampu membuat sinopsis dan mempresentasikannya. Dengan tujuan seperti ini, kalian siap berproses? Ya. Oke, lanjut ya. Ya. Oke, ini tadi saya tunjukkan ke kalian mengenai tayangan video, ya, tayangan video film, terus kemudian ada yang jawab tadi sebelum jadi film, ada yang jawab naskah, skenario, ide cerita, itu betul ya. Sebelum skenario ada proses kreatif namanya apa? Treatment. Nah, sebelum treatment ada sinopsis. Nah, topik kita kali ini adalah ini sinopsis. Yang menjadi masalah adalah apa proses kreatif yang harus dilakukan oleh seorang penulis, baik itu penulis individu maupun tim, hingga jadi sinopsis. Di sini ada tanda tanya. Ini adalah tugas kalian untuk memecahkan masalah. Apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan atau yang harus diwujudkan dalam bentuk apa hingga menjadi sebuah sinopsis yang siap untuk dikembangkan sampai menjadi skenario. Tetapi target kita hari ini adalah sebatas sinopsis saja. Ya, tapi sebelum kalian mengerjakan tugas, saya akan paparkan sekilas highlight tentang sinopsis. Ide cerita. Tadi ada yang bilang ide cerita kan? Nah, ada yang tahu dari mana ide cerita berasal? Pengalaman. Ya, pengalaman. Ada lagi? Riset. Oh ya, boleh. Ada lagi? Ini, lanjut. Betul semua. Bisa dibaca, Heva? Apa? Gagasan atau ide cerita? Ide cerita adalah gagasan sebuah cerita yang nantinya akan dituangkan menjadi sebuah cerita dalam skenario. Ide cerita bisa didapatkan dari 1. Penulis, pengalaman pribadi atau berasal dari pengalaman orang lain. 2. Novel, cerpen, koran, majalah. 3. Film. 4. Produser,
Oke. kisah nyata. Ide cerita adalah bisa dipahami ya? Oke. Dari mana ide berasal? Bukan hanya sebatas 1 sampai 6, bisa lebih dari ini. Barangkali ada yang tahu film yang dari penulis banyak sekali. Tapi kalau dari novel atau cerpen, koran, majalah, ada yang tahu? Film yang diproduksi berdasarkan novel ada? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu siapa? Pak? Apa? Antares. Dilan. Ada lagi? Iya, itu film berdasarkan novel yang bestseller, ya. Terus kalau film dibuat filmnya lagi, ada yang tahu? Karena film tersebut boom, bestseller, banyak yang suka, akhirnya dibuat filmnya lagi atau dibuat versi sinetron. Ada yang tahu? Apa? Warkop DKI. Iya, ada lagi? Dr. Foster. Oke, mantap. Oke. Dari produser, bisa jadi nanti ketika kalian menjadi seorang penulis skenario, ada produser datang ke kamu, Rosa, saya pengen buat film nih, idenya ini, kamu bisa ya buat ini? Siap. Bisa saja seperti itu. Bisa juga film diproduksi berdasarkan sandiwara radio. Ada, ya, ada beberapa film diproduksi sumbernya dari sandiwara radio yang sudah begitu terkenal. Ada yang tahu apa kira-kira? Angkat tangan. Tutur Titular, pernah dengar? Nah, itu sandiwara radio yang diproduksi filmnya. Saur Sepuh? Ada. Oke. Misteri dari Gunung Merapi? Nah, itu sandiwara radio awalnya, Cah. Yang diproduksi oleh Sanggar Prativi Jakarta. Diproduksi, kemudian banyak yang suka, akhirnya dibuat filmnya, dibuat sinetronnya, seperti itu. Bisa juga dari lingkungan sekitar ide cerita ya. Kita lanjut ya. Oke. Sasaran cerita. Nah, saat kita membuat naskah, kita harus tentukan kepada siapa cerita tersebut akan dinikmati, akan disaksikan, akan dibaca. Apakah anak-anak, remaja, atau umum berdasarkan rentang usia, ya. Terus kalian juga harus menentukan jenis ceritanya. Jenis cerita apa yang akan kamu buat? Apakah drama, dokumenter, atau propaganda? Pengen tahu lebih jelas, detail mengenai uraian jenis drama, silahkan di-scan ini Jah ya. Yuk. Sudah? Oke, kalau sudah silahkan dibuka hasil scan-nya terus dibaca. Dibaca-baca mengenai jenis cerita. Nah, itu nanti bisa menjadi panduan ketika kalian mengerjakan tugas nanti ya. Udah bisa diakses tadi? Nah, yang penting sudah bisa diakses. Kemudian langkah berikutnya apa yang harus dilakukan oleh seorang penulis? Observasi. Ya, mirip-miriplah dengan riset. Ya, coba dibaca Rosa. Apa observasi? Observasi adalah pengamatan terhadap sebuah kasus untuk kebutuhan penulisan skenario berkaitan dengan cerita yang akan ditulis. Observasi biasanya digunakan untuk menelusuri atau mencari tahu suatu hal dari sebuah fenomena yang ada. Tujuan observasi: pertama, menggambarkan objek dan segala hal yang berhubungan melalui pengamatan panca indera. Dua, mendapatkan kesimpulan. Ketiga, mendapatkan data atau informasi. Ya, penting kan informasi dilakukan dan bagaimana tujuannya apa sudah jelas. Jadi observasi memang bukan bisa kita lakukan secara terjun langsung lapangan, bisa juga kita studi pustaka atau lewat internet pun juga bisa kita lakukan bila dirasa perlu. Mana tadi? Sampai sini ya? Oke. Nah, kemudian selanjutnya penting ini kalian menentukan tema cerita, ya. Tema cerita bisa kalian pilih ya dari berbagai macam tema ini. Ini ada saya tampilkan 1 sampai 9. Sebenarnya tema ini enggak sebatas ini, masih banyak juga ya. Coba ini ganti Raya baca ini. Tema apa? Tema cerita adalah pokok pikiran dalam sebuah karangan atau dapat diartikan sebagai dasar cerita yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Ragam tema cerita tentang percintaan, rumah tangga, perselingkuhan, pembauran, persahabatan, kepahlawanan atau heroik,
Nah, tema cerita itu bisa kamu tuliskan dalam satu kata aja cukup. Tapi kalau mau agak lebih detail dikit, kamu buat satu kalimat pun juga nggak apa-apa, ya. Kita lanjut ya. Alur atau plot. Mbak dibaca. Ayo. Alur atau plot. Alur cerita sama dengan jalan cerita atau cerita subplot. Tidak ada cerita tanpa cerita atau plot. Jadi keberadaan plot adalah hal yang wajib dalam membuat cerita, termasuk cerita untuk film. Dalam plot ini adalah menggambarkan alur cerita dari awal, tengah, dan akhir. Akan lebih baik jika kita tahu kemana tujuan cerita ini, apa masalahnya, dan bagaimana solusinya. Sudah? Oke. Berarti keberadaan plot ini wajib, Cah. Ya, nggak ada cerita kalau nggak ada alurnya kan nggak jelas nanti, ya. Bisa dipahami ya? Struktur 3 babak. Meskipun ini bukan suatu kewajiban ketika kalian membuat naskah itu harus ada struktur 3 babak, itu nggak harus ya. Tergantung konsep penulisnya maunya seperti apa. Tapi ketika kita menuliskan, alangkah baiknya kalau kita membuat struktur 3 babak, ya. Lanjut lagi. Nah, kita sampai pada topik kita, sinopsis. Ada yang tahu sinopsis apa? Sinopsis, ya? Apa? Ringkasan cerita. Ada yang lagi? Siapa? Ada yang tahu? Oke, ya. Garis besar dari cerita. Oke, itu mirip-mirip. Betul ya? Tepuk tangan. Kita lanjut. Nah, ini ya pengen tahu lebih detailnya tentang apa sinopsis. Itu bisa kita rujuk ke apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa juga pendapat orang lain. Bisa dibaca? Coba Yusuf, dibaca Yusuf. Menurut KBBI, sinopsis adalah intisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis itu, seperti ringkasan, abstraksi. Pengertian sinopsis juga bisa berarti ringkasan cerita yang berisi cuplikan seluruh adegan sehingga membentuk tema cerita. Dalam jurnal DIV, Produksi Film dan Televisi, Institut Bisnis dan Informatika Surabaya, menurut Arif tahun 2019, sinopsis berarti ringkasan. Sinopsis berasal dari kata sinoptikal yang artinya ringkas. Jadi, secara umum, sinopsis merupakan ringkasan atau garis besar dari sebuah cerita panjang atau naskah yang ditulis maksimal 1 halaman dan ditulis dengan alur yang jelas. Gaya bahasa yang persuasif, konflik dari penyelesaian masalah ditulis dengan singkat dan membuat penasaran bagi para pembaca. Nah, ini adalah pengertian sinopsis secara umum ya. Bisa sinopsis arahnya ke pembuatan novel, bisa pembuatan apa? Cerembung, cerita bersambung dalam bentuk cetakan ya. Tapi topik kita kali ini sinopsis yang dimaksudkan adalah ini. Coba dibaca, Rian. Sinopsis adalah ringkasan cerita. Namun dalam sebuah cerita film atau sinetron, sinopsis bukan sekedar ringkasan cerita, melainkan sebuah kisah yang memuat semua data dan informasi dalam skenario. Dalam sinopsis ini ada beberapa hal yang harus termuat, yakni isi cerita, keinginan dan tujuan cerita, hambatan dan cara penanggulangannya, karakter tokoh-tokohnya, lokasi dan waktu kejadian, serta inti pembicaraannya. Oke, stop. Oke, ini yang paling kontekstual dengan pembahasan kita. Jadi membuat sinopsis untuk naskah, drama, untuk film, untuk sinetron gitu ya. Nanti ke situ arahnya. Bisa dipahami ya? Oke, nah sekarang sinopsis dibuat untuk apa? Macam-macam. Kalau di sini saya tampilkan 2 tujuan pembuatan sinopsis. Coba dibaca Indah. Sinopsis dipergunakan untuk 2 hal. Yang pertama, sinopsis sebagai proses development. Sinopsis ini harus menjelaskan cerita secara utuh, dari awal hingga akhir. Dengan adanya keutuhan cerita ini, seluruh pihak yang terlibat dalam film dapat mengerti jalannya cerita secara utuh, sehingga dapat memberikan masukan dalam proses development. Yang kedua, sinopsis sebagai alat untuk menjual film. Sinopsis ini dapat menggunakan cliffhanger di akhir. Misalkan, apakah karakter utama dapat mencapai tujuannya? Tujuan dari sinopsis ini adalah membuat calon penonton menjadi tertarik untuk menonton film yang kita buat. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, kira-kira kita hari ini akan membuat sinopsis yang tujuannya untuk nomor 1 apa 2?
Oke, betul. Nah, ya. Kalian bisa akses lebih detail uraian penjelasan mengenai sinopsis juga. Contoh-contohnya bisa silahkan akses di sini ya. Yuk. Nih. Oke, sudah? Nah, nanti bisa dibuka ketika kalian kerja kelompok ya. Lanjut ya? Oke, lanjut. Nah, bila mana ingin kalian belajar skenario lebih dalam, kalian bisa browsing di internet, bisa juga kalian belajar dari textbook. Saya ada beberapa referensi yang bisa kalian cari nanti ya. Di antaranya ini ya, kunci sukses menulis skenario karya Elizabeth Luthers, penerbit Grasindo. Sony Set dan Sita Sidarta menjadi penulis skenario profesional, produksi Grasindo dan Andi Yogyakarta. Terus Kinoisan, jadi penulis skenario gampang. Ini penerbit adalah Andi. Dan terus ini ada juga penulisan tutorial penulis skenario. Ini bisa kamu scan dari sekarang. Setiap saat nanti kalian bisa buka. Silakan. Nih. Oke, sudah? Lanjut ya. Nah, terus sekarang tugas kalian apa? Tugas kalian adalah 1. Jawablah pertanyaan pada LKPD. Ya, dari rangkaian penjelasan saya, juga dari materi yang saya sampaikan baik secara langsung maupun tidak, bisa dari akses kalian tadi. Terus kemudian berlanjut buat kelompok diskusi dengan mengikuti alur kerja yang akan saya bagikan ya, lewat LKPD. Berikutnya setelah LKPD kalian terima, nanti ini kan ada tugas individu, ada juga tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya nanti kalian membahas tentang apa? Ya, langkah-langkah pembuatan sinopsis, kemudian menuangkan dalam bentuk PPT, bagannya seperti apa, alurnya seperti apa, nanti menerapkan itu dalam pembuatan sinopsis. Yang terakhir adalah kalian presentasi kelompok di depan. Kira-kira bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, ini akan saya bagikan LKPD tugas individu ya. Nanti dikerjakan ya, ini. Ya. Ini. Nih. Jangan lupa kasih nama ya. Dikasih nama. Udah dapat semua kan ya? Sudah. Oke, silakan. Selamat mengerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Soalnya cuma 4. Jangan lupa kasih nama. Ya, Pak.
Dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, saya rasa cukup. Kita berlanjut ke tugas kelompok. Ya, saya tarik. Ya. Nah, berikutnya ini adalah tugas kelompok yang harus kalian kerjakan sesuai kelompoknya, kalian berdiskusi. Adapun petunjuk kerjanya ada di LKPD ini, ya. Kira-kira mau jadi pimpin kelompok ini siapa aja ya? Angkat tangan coba. Angkat tangan, pemimpin kelompok. Oke, Rosa. Oke, ini ya. Rosa 1. Alvin. Siapa lagi? Iya, ini. Oke, silahkan. Kalian sekarang menuju ke kelompoknya masing-masing. Silahkan kalian buat kelompok. Kalian pilih sendiri. Diskusikan ya, sebagaimana yang saya tuliskan di situ langkah-langkahnya. Jangan agak keras suaranya, asal tidak mengganggu kelompok. Kira-kira ada yang kesulitan memahami alurnya kerja? Nggak ada. Oke, bagus. Kita buat perjuangan. Jadi dicetaknya judulnya perjuangan. Ketik. Terus kalau kita jadi perjuangan itu semua umum nggak sih? Soalnya kalau dari yang satu itu bisa belajar dari dua gitu. Jadi kita buat semua umum. Oh, gitu semua umum aja ya. Sini cerita. Jadi ini waktunya terbatas, kalian agak cepat ya kerjanya ya. Gimana, ada kesulitan? Enggak, Pak. Enggak, oke. Ini udah sampai PPT ya? Udah. Oke, bagus. Tapi masih dalam yang nomor 3. Iya. Ini sudah sampai PPT? Sudah ya. Ada kesulitan? Enggak. Oke, sip.
Oke. Sudah sampai PPT? Sampai mana? Oh, oke, bagus. Ini sampai mana, Eva, kelompoknya? Sudah PPT, Pak. Oke, PPT. Udah mau selesai ya? Oke, bagus. Sip. Ini jadi kelompok 1 siapa ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. 1 menit lagi ya. Nah. Oke, siap-siap kalian ya. Dimulai dari kelompok 1 nanti sampai kelompok 5 untuk presentasi dari hasil diskusinya. Oke, waktu habis. Kalian bisa persiapan untuk presentasi. Dari kelompok 1 dulu ya. Bisa ditaruh di mana, sini atau laptopnya? Sini ya, sini aja ya. Sini. Sini. Ini saya copotnya dulu. Stop. Nih. Yuk, sembari kalian tetap pada posisinya ya. Sembari kalian tetap pada posisinya, kita perhatikan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo Rosa, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan apa itu sinopsis pada kesempatan kali ini. Dan ini dia, apa itu sinopsis? Sinopsis adalah Jadi sinopsis adalah ringkasan cerita, namun dalam sebuah cerita film atau sinetron, sinopsis bukan hanya sekedar ringkasan cerita, melainkan sebuah intisar yang memuat semua data dan informasi dalam skenario. dan juga ada unsur-unsur dalam sinopsis. Unsur-unsur dalam sinopsis ada 3, yaitu karakter tokoh. Khususnya sinopsis pada karya fiksi penting sekali menunjukkan karakter tokoh yang dilibatkan dalam cerita di dalamnya. Nah, penulis harus tahu betul konflik yang akan diambil dalam cerita tersebut, termasuk jalan keluarnya. Yang kedua ada dramatisasi. Penulisan sinopsis juga penting dituliskan mendalam-mendalam dan secara membutuhkan emosi. Unsur
Yang keempat, kalimat yang jelas. Jangan lupa juga untuk menggunakan kalimat yang jelas, mudah dipahami, dan pastinya bisa menggambarkan jalan cerita. Yang kelima, cermat. Pastikan untuk selalu cermat dalam menulis sinopsis. Pembuatan sinopsis tidak boleh menyimpang atau bahkan sampai mengubah isi dari novel aslinya. Baik, terima kasih. Itu dia penjelasan materi tentang sinopsis dari kelompok kami. Dan ini adalah ada contoh sinopsis yang sudah kami buat tadi waktu berdiskusi. Sebentar, oke. Bentar. Oke, nanti hanya aja dikirim ke Google Drive saya ya. Oke, yang penting produk sinopsis kalian bisa kalian kirim ke Google Drive saya. Ya, tadi ada pertanyaan dari paparan kelompok ini tadi kalian? Dan mungkin setelah penjelasan kami tentang materi sinopsis dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Ya, saya rasa sudah cukup jelas penjelasan dari kami. Baik, kalau begitu terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Persiapan kelompok 2 ya. Ini anunya, konektornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini adalah untuk menjelaskan apa itu sinopsis yang setelah kami lakukan rundingan tadi. Yang pertama ada pengertian sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari sebuah film, buku, atau pementasan yang dilakukan baik secara konkret maupun secara abstrak. Yang kedua ada unsur apa saja yang tertuang di dalam sinopsis. Unsur apa saja yang tertuang dalam sinopsis yaitu ada tokoh, tema, penokohan, alur, latar, dan sudut pandang. Kemudian ada mengapa sinopsis perlu dibuat dalam serangkaian tahap penulisan skenario. Sinopsis memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses pembuatan naskah cerita. Sinopsis dapat memberikan gambaran sekilas dan menyeluruh terhadap isi sebuah karya. Bahkan keberhasilan dalam membuat sebuah karya tergantung tingkat keberhasilan dalam membuat sinopsis. Dan yang terakhir, bagaimana kamu menerapkan langkah-langkah pembuatan sinopsis? Yang pertama adalah membaca naskah atau buku aslinya dengan cermat atau mengetahui kesan dan pesan penulis. Yang kedua ada kembangkan gagasan pokok yang telah ditandai dengan beberapa kalimat yang ringkas. Yang ketiga adalah mencatat gagasan-gagasan pokok yang terdapat dalam naskah dan menggarisbawahi. Yang keempat ada gunakan kalimat yang jelas, efektif, menarik, serta mudah dipahami untuk
Di dalam sinopsis, kami mencantumkan jenis cerita, genre, premis, ide pokok, tema, karakter tokoh, basic story, dan yang terakhir adalah sinopsis. Dari sini ada yang mau bertanya? Mungkin saya lebih Ya. memberi masukan saja untuk kelompok 2 Ya. karena gini, kalau dilihat dari hasil presentasi kalian mengenai cara anak-anak membuat sinopsis tadi, itu lebih efektifnya itu kalau bisa itu yang pertama itu ada ide pokok, yang kedua ada tema, yang ketiga ada genre, baru kemudian disusul dengan adanya karakteristik, basic story, dan yang terakhir ada treatment. Gitu. Iya, jadi mungkin nanti bisa diperbaiki lagi untuk kelompok 2 supaya nanti bisa pembaca itu lebih runtut gitu kalau untuk memahami isi cerita biar mudah dan gampang. Oh, ya, terima kasih atas masukannya. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah katanya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya. Siap-siap untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ada konektornya? Kalau enggak pinjemin temen. Ada enggak, Rian? Enggak ada. Bisa pinjem, tapi filenya gimana? Ada. Di sana ada? Ada. Oh ya, pinjem Haifa aja laptopnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini akan mempresentasikan penjelasan dari Pak Agus tadi, yaitu tentang sinopsis naskah. Untuk yang pertama, jelaskan pengertian sinopsis. Bisa dijelaskan? Penjelasan dari sinopsis adalah sinopsis berarti ringkasan cerita yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara singkat dari sebuah karya tulis maupun film. Sinopsis biasanya digunakan sebagai prolog sebuah karya tulisan atau ditulis pada cover film. Sebagai petunjuk untuk penonton agar mengetahui dan memahami secara singkat kandungan yang ada pada suatu karya tersebut dalam proses pembuatan naskah. Sinopsis akan menjadi gambaran singkat tentang naskah yang akan dibuat. Yang kedua adalah unsur apa saja yang tertuang di dalam sinopsis. Bisa jelaskan? Unsur-unsur yang tertuang di dalam sinopsis yang pertama, alur atau jalan cerita dalam sinopsis baiknya sama dengan alur aslinya dan disusun secara kronologis dan tepat. Yang kedua, pada sinopsis konflik cerita ditampilkan secara detail, ringkas dan menarik. Yang ketiga, bahasa yang digunakan pada sinopsis mengutamakan aspek persuasif, yaitu berupa kalimat rujukan yang mengajak pembaca untuk melihat isi cerita secara utuh. Dan yang keempat, sinopsis harus membuat calon pembaca atau penonton penasaran terhadap isi cerita secara utuh. Kemudian yang ketiga, mengapa sinopsis perlu dibuat dalam serangkaian tahap penulisan skenario? Bisa dijelaskan? Sinopsis memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses pembuatan naskah cerita. Sinopsis dapat memberikan gambaran sekilas dan menyeluruh terhadap isi sebuah karya. Bahkan keberhasilan dalam membuat sebuah karya tergantung tingkat keberhasilan dalam membuat sinopsis.
Lebih keras ya, Faiz, kalau Mencatat volumenya tugas suara. utama dengan cara menggarisbawahi berbagai gagasan yang dianggap penting. Jadi cukup gitu. Ada yang Sinopsisnya ada yang udah jadi. Oh, iya. Atau kamu ini? Mana? Ini? Oh ya. Close, itu klik close. Ya. Pelan ke bawah. Jadi ini adalah hasil sinopsis dari mata kami menjadi mata kami. Coba ke bawah, scroll ke bawah. Terus ke bawah. Iya, lagi basic story. Terus sampai habis. Ya, udah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, aku mau tanya tentang Ya. yang langkah-langkah dong. Yang bagian akhir, langkah-langkah. Nah itu kan ada bagian membaca naskah yang asli untuk mengetahui pesan terhadap penulis. Sedangkan kan kita kan nulis sinopsis ini kan tujuannya membuat naskah kedepannya, kok itu udah membaca yang asli. Jadi maksudnya gimana ya? Oke, jadi gini Manda, kenapa kita tulis harus membaca naskah yang asli terlebih dahulu? Karena di sini kita pakai naskah dari novel. Jadi naskahnya sudah ada, kita ambil dari novel. Jelas? Pengambilan sinopsisnya dari novel. Iya. Ada yang mau tanya lagi? Gimana Manda? Jawabannya itu? Masuk akal nggak? Oke. Masih ada yang tanya kira-kira? Nggak ada. Kalau nggak ada, ditutup. Jadi sekian presentasi dari kawan kami. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap kelompok berikutnya siapa? Alvin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke. Berdirinya kelompok kami, kelompok 4 ini, kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah Bapak Agus berikan sebagai tugas diskusi pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Agus selaku Guru Manajemen Penyutradaraan Naskah dan Produksi. Teman-teman semuanya, kita akan membahas yang namanya itu sinopsis. Langsung saja ya. Menurut kelompok kami, sinopsis adalah sebuah ringkasan dari suatu karangan yang panjang kemudian diubah menjadi pendek. Nah, kemudian mengapa sinopsis ini perlu dibuat? Nah, mungkin bisa Mada menjawab. Alasan sinopsis perlu dibuat itu ada, pertama ada sebuah informasi yang singkat, memberikan informasi yang singkat tentang isi dari cerita
ketiga, sebagai prolog atau epilog. Sebagai prolog atau epilog dari suatu naskah yang akan dipentaskan. Yang keempat, ada sebagai pedoman bagi pemain, sebagai pedoman bagi seluruh pemeran untuk melakukan improvisasi diri. Nah, teman-teman itu tadi sedikit alasan mengapa sinopsis itu perlu dibuat. Kemudian kita akan bahas yakni unsur-unsur dalam sinopsis. Mungkin Maila bisa menjelaskan. Nah, untuk unsur-unsur dalam sinopsis adalah 1. Runtut. Alur atau jalan ceritanya disusun secara urut dari awal sampai akhir. 2. Detail. Menampilkan konflik secara detail, ringkas, dan menarik. 3. Kalimat ajakan. Terdapat bahasa persuasif atau ajakan supaya pembaca lebih tertarik membacanya. 4. Penasaran. Membuat penasaran untuk calon pembacanya. Nah, berarti unsur-unsurnya ada 4 ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, gimana sih caranya membuat sinopsis itu? Mungkin Mawar bisa menjelaskan. Jadi langkah-langkah membuat sinopsis itu yang pertama mencari inspirasi dari pikiran. Yang kedua, mencatat gagasan pokok. Yang ketiga, mengembangkan gagasan pokok. Yang keempat, gunakan kalimat jelas dan efektif. Yang kelima, mengetahui alur ceritanya. Yang keenam, tidak boleh menyimpang. Nah, itu tadi merupakan langkah-langkah dalam pembuatan sinopsis. Mungkin itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang ide pokok, genre dan ini. Nah, ini merupakan sinopsis yang telah kita buat kali ini teman-teman. Ada ide pokok, genre, tema, karakteristik, dan ada basic story, kemudian ada treatment tentunya, dan ada sinopsis. Nah, itu mungkin dari sini teman-teman ada yang ditanyakan atau mungkin kurang paham mengenai hasil presentasi dari kelompok kami. Ya, silakan. Barangkali ada yang tanya? Iya, baik. Ya. Mau Bisa bertanya? kembali ke bagian unsur-unsur dalam sinopsis. Oh, ini mengenai unsur-unsur dalam sinopsis. Iya, gimana? Menurut saya unsur-unsurnya kelihatannya kayak kurang tepat gitu. Tapi yang menurut saya lebih tepat itu yang seperti sudah kelompok kami bilang tadi. Iya. Unsur-unsur dalam sinopsis itu berupa pertama ada karakter tokoh, kedua dramatisasi, dan juga ketiga tempat dan waktu. Mungkin Baik. Terima kasih jawabannya. Mungkin akan kita perbaiki lagi ya untuk mengenai materi kali ini. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut kelompok terakhir ini ya? Kelompoknya siap ya? Oke, siap. Oke, siap. Siap. Oh, dari belakang. Dari belakang ya. Sebentar. Kemarin bisa? Atau pinjam mana? Pinjam punya temennya, filemu ada? Ada, di sini. Aduh. Tidak bisa nih. Ada flash disk? Itu ada itu. Muncul. Itu waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan apa itu sinopsis naskah drama atau skenario. Berikut ini adalah pengertian sinopsis naskah drama yang akan dibacakan oleh Aditya. pengertian sinopsis dalam naskah drama adalah ringkasan cerita
2. Kejadian yang dianggap dramatis dalam tokoh. 3. Tempat dan waktu. Cerita juga perlu dituliskan sinopsis. Kemudian, apa itu alasan sinopsis dibuat? Karena dalam serangkaian tahap penulisan skenario adalah agar ide yang kita miliki bisa diterima atau dipahami oleh orang lain. Kemudian, langkah-langkah pembuatan sinopsis yang akan dibacakan oleh hakim. Langkah-langkah pembuatan sinopsis adalah: pertama, memahami isi naskah. Hal ini bertujuan untuk memahami anggapan pokok dari penulis secara umum. Yang kedua, catat ide pokok pada naskah untuk merangkum tulisan penting pada isi naskah. Yang ketiga, kumpulkan ide pokok yang disyaratkan dengan sebagian kalimat singkat. Yang keempat, gunakan kalimat yang mudah dimengerti. Yang kelima, sinopsis yang dikerjakan tidak dapat menyimpang dari keutuhan naskah tersebut. Kemudian di sini kami akan menunjukkan hasil diskusi sinopsis dari kelompok kami. Dalam sinopsis ini terdapat tema, ide cerita, konflik, kategori, jenis cerita, tokoh, Scroll ke bawah. tokoh, karakter psikis, karakter fisik, dan sinopsis. Coba scroll ke bawah. Iya. Iya. Sudah, coba ditawarkan ke temannya. Barangkali ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, bisa dipertanyakan. Siapa yang bertanya? Ada? Oke. Kalau nggak ada, silakan ditutup. Terima kasih. Sekian sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari semua kelompok sudah maju semua tadi ya. Ya, pada intinya tidak ada yang salah 100%, tidak juga ada yang betul 100%. Ya, tadi ada masukan dari sesama kelompok, itu merupakan hal biasa dan lumrah untuk perbaikan hasil diskusi kalian. Hanya ya kurang komplit dikit lah gitu ya, atau mungkin kurang urut-urutannya mungkin kurang tepat. Itu tidak menjadi soal ya, udah luar biasa, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, selanjutnya Pak Agus akan kasih. Sebentar. Oke. Untuk apa? Memperkuat materi hari ini biar kalian juga ingat ya. Terus
sekaligus sebagai simpulan dari materi kita kali ini, dari semua yang saya paparkan dari awal, juga dari link yang saya bagikan kalian, yang sudah kalian pelajari, juga sudah kalian bahas, diskusi bersama, kira-kira bisa kita simpulkan bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah pembuatan sinopsis itu, yang tadi sudah ada juga dari kalian, dari hasil diskusi, terus diwujudkan dalam bentuk apa, tahapan itu mulai dari ide cerita tadi sampai menjadi sinopsis, ya. Coba Haifah dibaca tahapan pembuatan sinopsis dari awal sampai habis. Tahapan pembuatan sinopsis. Dari serangkaian langkah-langkah pembuatan sinopsis bisa disimpulkan bahwa alurnya adalah: yang pertama, ide pokok cerita; yang kedua, sasaran cerita atau target audien; yang ketiga, tema cerita; yang keempat, jenis cerita atau genre; yang kelima, observasi; yang keenam, premis; yang ketujuh, alur cerita atau plot; yang kedelapan, judul; dan yang terakhir adalah sinopsis. Begini ya, nanti sekiranya kalian membuat, tadi perlu ada pembenahan, mungkin ada yang kurang, bisa ditambahkan ini, begitu ya? Bisa dipahami ya? Oke, hari ini ada pertanyaan topik sinopsis? Tidak. Nggak ada. Oke, untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas treatment. Treatment adalah selangkah setelah sinopsis. Jadi treatment itu nanti merupakan uraian dari sinopsis, dan itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Seperti biasa, Haifah sebagai ketua kelas untuk memimpin doa sebagai penutup pembelajaran kita kali ini. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, LKPD-nya bisa dikumpulkan ke saya. Oke, terima kasih anak-anakku semua sekalian atas antusiasme kalian mengikuti pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga kalian di pertemuan berikutnya masuk semuanya seperti hari ini ya. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.